Datang saya ke desa, masyarakat pada lari. Oh gitu. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Ya, saya bilang nggak ada apa-apa. Bapak kesini sebagai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Brikpol Sabrina di podcast Polda Banten. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Nah Sobat Polri, hari ini kita kedatangan tamu Bribka Sri Eka Bawantara selaku Babin Kamtipmas Desa Cinoyong, Polsek Carita, Polres Pandeglang. Selamat datang Pak Babin di podcast Polda Banten. Iya Bu. Selamat Terima datang. kasih. Salam Udah sehat selalu. berkenan hadir di studio kami Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Sobat Polri, Bribka Eka ini merupakan salah satu Babin Kamtipmas yang kreatif dan dekat dengan masyarakat. Nah sebelumnya mari kita saksikan video singkat sebagian dari keseharian Pak Babin. Nah, Bang izin sebelumnya bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Desa Cinoyong, Polsek Carita ini sejak kapan ya Pak? 2023 awal ya. Oh, udah setahun lebih ya? 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Setengahan ya. Iya. Kemudian dari video dan cerita dari masyarakat tadi bahwa Abang dekat dan sering aktif bekerja bersama. Nah, betul. Ini gimana sih Bang cara awal pendekatan untuk dekat dengan masyarakat ini? Ya mungkin yang pertama selain tugas pokok saya pelindung, pengayom dan pelayan, saya dibarengi dengan tulus ikhlas dalam hati saya mengabdi. Kan gitu apapun bentuknya ya. Dari mulai gotong royong ataupun apapun itu yang penting saya di desa itu bisa melakukan yang bermanfaat kepada masyarakat dan warga saya, khususnya satu desa Cinoyong seperti itu. Cinoyong ya. Kemudian karena Bapak sering keliling di kampung-kampung itu pasti kan masyarakat juga merasa dekat dan nggak sungkan lagi untuk cerita atau berkeluh kesah. Itu sering nggak sih Pak yang curhat gitu bahkan setiap hari menyampaikan masalahnya atau keluh kesahnya gitu? Sering banyak keluh kesah sama warga masyarakat. Jadi dengan hadirnya saya selaku Babin Kamtipmas, mereka merasa senang. Yang pertama baru mengenal sosok seorang anggota polisi yang betul-betul aktif mengayomi, melayani warga masyarakat. Yang tadinya mereka takut kedatangan anggota polisi, jadi sekarang seperti kawan, sahabat dekat kan gitu. Jangankan ibu-ibu dan bapak-bapak, anak kecil itu yang ya sekolah-sekolah SD itu kalau udah ngelihat saya dari jauh tuh udah nyapa duluan kan, Pak Eka mau kemana kan gitu. Itu udah senang gitu kan saya bahwa kehadiran saya itu betul-betul dianggap sama masyarakat itu pelindung, pengayom dan pelayan sesuai moto saya seperti itu. Mungkin di nanti kali apa ya kalau Pak Eka ini belum datang. Aduh Pak Eka kemana? Kok belum lihat hari ini? Apa sakit atau kenapa gitu ya? Iya kadang gitu. Jadi saya 3 hari, jangankan 1 minggu, 3 hari saya nggak ke desa. Kadang-kadang mereka ya merasa kehilangan karena kan siang dan malam saya betul-betul mengayomi, melayani kepada masyarakat apapun bentuknya seperti itu. Terus biasanya Bapak bagaimana kalau misalnya ada yang curhat itu menyelesaikan permasalahan itu gimana Pak? Permasalahan ketika saya aktif di desa itu kurang lebih 1,5 tahun saya menjadi Babin Kamtipmas. Alhamdulillah permasalahan perselisihan antara tetangga nihil, tidak ada. Dari tindak kejahatan ataupun perselisihan cekcok antar tetangga itu nggak ada. Jadi ya mungkin aktifnya saya kan, jadi saya selalu pindah dari kampung ini ke kampung itu. Nah terus dari bapak ini ke bapak itu, saya sering gitu kan. Gitu. Jadi aktifnya saya siang dan malam saya selalu dengan masyarakat seperti itu. Dengan masyarakat, iya. Kemudian benar nggak sih Pak, selain jadi Babin Kamtipmas ini, saya dengar juga atau tadi juga sempat lihat di videonya itu sering mengajar menjadi guru di SD di desa binaan Bapak. Ya itu sering, jadi ketika saya keliling ke desa satu dan ke desa lainnya, kalau memang
tidak ada gurunya ataupun berhalangan hadir, saya sering mengisi materi ya. Materinya apa? Materinya ya tentang tentang ideologi ya, sejarah bangsa, supaya mereka lebih mengenal dari awal perjuangan sejarah bangsa Indonesia sampai sekarang. Jadi mereka tidak tidak gagal paham tentang sejarah kan gitu, bahasa Indonesia ataupun yang lain-lain seperti itu. Ya, itu di SD gitu Pak? Ya, di SD 1 Cinoyong dan di SD 2 Cinoyong. Kebetulan di desa di Cinoyong itu hanya ada 2 SD. Ya, 2 SD, SD 1 dan SD 2. Itu berarti kalau pas jam kosong itu Pak Eka ini ditelepon oleh guru atau gimana untuk ngasih tahu kalau ini di kelas ini sedang kosong jam pelajaran Pak gitu? Enggak juga. Jadi karena aktifnya saya. Jadi kalau ya itu tadi kan saya datang ke desa itu enggak hanya datang ke desa. Jadi lebih cenderung saya berkeliling. Yaitu tadi kan cari yang bisa membuat saya itu bermanfaat kepada mereka ya, tidak hanya kerja bakti gotong royong ya. Mengajar pun saya tidak dikontak. Jadi saya tanya ke SD ini, SD 1, ada gurunya nggak ini? Oh ada. Ya udah saya ke SD 2, ada gurunya nggak? Nggak ada Pak, silahkan. Itu anak-anak SD udah senang sebetulnya, walaupun ada gurunya juga. Itu anak-anak SD di Cinoyong itu pada pengen gitu kan. Banyak yang pengen Pak foto dong, ayo saya bilang gitu kan. Karena kan kehadiran saya itu betul-betul membuat mereka nyaman gitu. Kan biasanya kalau anak-anak kecil tuh suka ditakut-takutin tuh Pak, kalau misalnya nakal, kalau nanti nakal nanti ditangkap Pak polisi, itu ada Pak polisi loh gitu. Itu sering terjadi nggak ketika abang ngajar gitu Pak? Awalnya seperti itu. Datang saya ke desa, masyarakat pada lari. Oh gitu. Ada apa Pak? Ada apa Pak? Saya bilang nggak ada apa-apa. Bapak kesini sebagai apa? Saya pembina. Kalau di sana kan orang sana nyebutnya pembina ya. Jadi Babin Kamtibmas mungkin kata-katanya agak panjang. Pembina sebutnya kan. Oh pembina Pak Eka datang. Oh ya sini suruh ngopi. Sekarang udah enak. Kalau dulu ya pada lari. Bahkan datang saya ke rumah masyarakat, saya sambang. Yang tadinya di luar, begitu datang saya belum tahu itu langsung masuk ke dalam ngunci. "Bu, ada apa Bu?" Saya bilang. "Ada apa Pak?" Loh saya nanya ada apa, kok ada apa, saya bilang. Kok kenapa malah ngunci ke dalam gitu kan. Ya, akhirnya saya sering ke situ, mereka kenal ya, itulah di situ mulai dekat ya, bakti kerjanya saya mengayom, melindungi dan melayani masyarakat seperti itu. Kemudian kalau di anak-anak SD itu apakah sempat mereka juga takut nggak mau diajar sama Pak polisi gitu? Enggak. Malah mereka senang. Oh, malah senang. Bahkan kalau hari libur nih Bu ya, misalkan contohnya kemarin hari libur kenaikan kelas ya, libur panjang, saya sering ajak mereka di sana kan ada salah satu curug ya, tempat pemandian alam lah gitu kan. Jadi sering dipakai berenang. Cuman masyarakat di situ kadang-kadang dipakai nyuci apa. Nah terus anak-anak kecilnya daripada saya bilang main HP ya, main game segala macam, kadang-kadang ayo adik-adik kita ikut semua, ikut kadang 20 orang, 30 orang. Itu alhamdulillah kemarin juga pas begitu itu ada wartawan dari RCTI ya, saya diliput, saya mengajari materi-materi berenang mereka kan, mengisi waktu libur kekosongan kan, daripada main game yang nggak karuan. Kadang-kadang satu hari saya pun ikut basah-basahan sama mereka gitu kan. Jadi saya memberikan pemahaman tentang berenang, ya saya pun memberikan contoh kan seperti itu. Saya kadang kalau ke desa bawa baju 2 Bu. Jadi kalau baju ini udah yang saya pakai basah ataupun saya habis kerja dengan masyarakat, saya ganti gitu. Karena gitu, ya itu tadi kan saya mencari keringat gitu kan, biasa saya olahraga lari kan gitu. Iya. Kalau rumah Bapak sendiri dengan desa binaan jauh tidak Pak? Kebetulan jarak tempuh 1 jam lah dari Pandeglang ya? ke Carita, ke kantor Polsek Carita. Nah dari Polsek Carita itu ke desa Cinoyong masih setengah jam Bu. Jalan yang berbatu, medan naik turun gunung, apalagi kalau musim hujan gini, wah kalau nggak pinter-pinter kita berkendara udah 2, aduh lumayan lah jarak tempuhnya. Berarti perjuangan sekali ya Pak ya, untuk itulah. Ke desa binaan itu. Ya karena apa ya, karena masyarakat desa Cinoyong bilang kepada saya, dari zaman lurah, dari zaman dulu desa Cinoyong saya baru menemukan seorang pembina yang siang malam mau ada di sini. Ya saya bilang memang ya saya itu tujuan ke sini mengabdi Pak, saya bilang. Oh pantas ya. Jadi tidak mengenal waktu dan tidak mengenal lelah. Seketika terjadi sesuatu hal, saya harus siap 24 jam. Ya kan, masyarakat ada yang kedukaan, yang meninggal, saya ikut di situ kan, ikut berkecimpung menyolatkan sampai proses penguburan sampai selesai. Alhamdulillah keterima sama masyarakat, kehadiran saya membuat mereka
terayomi, terlayani dan terlindungi seperti itu Bu. Kemudian terkait dengan tadi waktu Pak Eka mengajar di SD itu, materinya terkait apa? Pancasila. Pancasila, terus sejarah-sejarah kebangsaan lah kan gitu. Itu Pak Eka perlu buku panduan gitu atau tidak sih Pak? Enggak. Oh tidak. Jadi saya kadang-kadang di rumah itu kadang saya lihat Google juga ya supaya saya tahu. Berarti sebelumnya belajar dulu ya, gitu belajar. ya. Jadi ketika saya memberikan materi ataupun paparan, tema-tema itu sudah ada di kita kan gitu. Ada tidak sih ada anak SD itu yang udah nanyanya macam-macam gitu Pak, maksudnya karena mungkin merasa dekat dengan Pak polisi gitu, Pak saya ini kemarin ini nakal, ada yang cerita ngelaporin temennya gitu nggak Pak? Nggak ada. Oh enggak Bang, justru kan kemarin marak-maraknya kan bullying itu ya. Saya sering ngasih materi jangan sampai saling membullying kan. Kalau misalkan ada apa-apa sampai membullying, nanti dibawa sama Pak Eka ke kantor polisi. Oh iya Pak, ya gitu. Kemudian sejauh Abang mengajar nih, apa sih manfaat yang telah dirasakan? Manfaatnya dari masyarakat kepada saya luar biasa. Jadi ketika misalkan musim hasil bumi lah di sana, saya nggak beli, alhamdulillah. Saya nggak beli, terus terang, dari durian, dari pete, dari segala macamnya. Bahkan saya kasih uang nih sama yang punya durian itu nggak mau nerima, bebasaan gini. Jadi bapak juga sama kami mengabdinya siang malam kan, tanpa pamrih, tanpa lelah. Kadang-kadang jam 1 bapak masih keliling. Iyalah saya bilang, saya nggak betah di kantor, orang yang lebih baik ke kampung, ke masyarakat. Jadi lah baru durian segini nggak apa-apa. Kadang-kadang pete seempong 2 empong lumayan itu. Jadi ikut merasakan hasil panennya ya, Pak ya. Alhamdulillah gitu. Terus kemudian dalam menjalankan tugas sebagai Babin Kamtibmas nih, apa saja suka dan duka yang Pak Eka rasakan? Suka dan dukanya mungkin selalu dengan masyarakat ketika ada kegiatan gotong royong, nah kan, membangun jalan ataupun pasang paping blok jalan itu, ibu-ibunya pun di sana salut. Saya salutnya kenapa? Ibu-ibunya ikut bawain pasir segala macam, salut ya. Satu desa Cinoyong itu ya, masih kompak. Ibu, anak-anak kecilnya juga kadang-kadang bantuin kan, satu paping kan lumayan kan itu kan, anak-anak kecilnya juga. Apalagi sosok saya itu memberikan contoh kan gitu, memberikan contoh dengan perilaku saya ikut kerja juga, mereka tambah semangat. Ada Pak Eka nih, mereka tambah semangat kan gitu. Itu sukanya. Nah setelah itu kita makan, mungkin bancakan kali ya, bancakan disebutnya ya, dengan seadanya aja, ikan asin apa pete kan gitu. Nah mungkin kalau dukanya, kadang-kadang saya pulang malam dari desa Cinoyong itu turun ke kantor kan, estimasi waktu 1,5 jam. Itu pulang siap jam 1, kadang jam 2. Kalau udah kempes ban, waduh udah nih lewat hutan kan. Iya lewat hutan Bu, lewat jalan yang ada lampunya nggak tapi? Nggak ada. Nggak ada jalan hutan kan. Terus naik untuk turun gunung. Kesananya pakai roda 2 atau roda? Saya pakai motor Pentaris dinas ya, jenis KLX itu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi kempes ban nih, waduh udah 2:30 udah nggak ada orang, ngedorong ya. Masya Allah, ya udahlah saya terima aja kan gitu. Namanya perjuangan kan gitu. Jadi alhamdulillah. Tapi banyak sukanya ya, jarang sekali kalau cuman kan kesebutnya Pak, awas Pak hati-hati lewat sana mah. Kalau udah lewat jam 10 ataupun jam 12 itu agak-agak, memang kalau orang yang tahu mungkin ya, tahu tentang mistik, wah luar biasa di situ mistiknya. Cuman saya ya insya Allah saya datang ke desa mau mengabdi kepada masyarakat dan setelah itu saya pulang selalu berdoa juga, ya Allah tolong selamatkan saya dalam perjalanan untuk mengabdi, dalam perjalanan saya untuk pulang dan kepada anak istri, seperti itu aja Bu. Iya, oke. Kemudian mungkin Pak Eka bisa memberikan kesan kepada Babin Kamtibmas, sesama rekan Babin Kamtibmas dan masyarakat. Mungkin bahasanya seperti ini aja, saya mungkin para Babin Kamtibmas yang lain kan udah senior, ibarat kata udah tahunan dan puluhan tahun. Saya baru 2 tahun saya jadi Babin Kamtibmas. Ya alhamdulillah keberadaan saya dan kinerja saya diterima dengan masyarakat. Pesan saya mungkin seperti ini aja, saya menambahkan, cobalah kita jadi Babin Kamtibmas sosok pelindung, pengayom dan pelayan. Kita betul-betul buktikan ya, kita betul-betul buktikan kepada masyarakat ya, dimanapun ada peribahasa, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Buatlah kebaikan, jangan sampai merugikan.
insya Allah setiap langkah kita berbuat kebaikan, niat dalam hati kita mengabdi akan menjadi catatan amal ganjaran. Seperti itu mungkin. Oh iya, super sekali Sobat Polri. Jadi Pak Eka ini sangat menginspirasi kita semua karena mulianya beliau yang memberikan ilmu kepada adik-adik di desa binaannya dan sangat dekat dengan masyarakat yang mungkin masyarakat juga merasa Pak Eka ini sudah menjadi bagian dari kampung itu ya Pak ya? Ya, sebagian besar. Bahkan kalau saya pindah mungkin mutasi mereka nggak ngizinin gimana nih saya bilang, gitu kan. Kalau biasa sampai pensiun, waduh saya bilang sampai pensiun gimana nih? Gitu aja. Ya karena mungkin udah terlanjur dekat dengan Pak ya, Eka dan betul. mungkin aspirasi dari masyarakat mungkin tersampaikan berkat Pak Eka berada di situ gitu ya. Betul Mbak. Oke Pak, terima kasih sudah berkenan hadir di studio podcast kami hari ini. Semoga sehat selalu ke depannya. Amin. Semakin sukses dalam berkarir. Amin ya rabbal alamin. Oke Sobat Polri, cukup sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.